Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan tentang penjelasan masing-masing periode pertama, kedua, dan ketiga. Periode pertama perkembangan hak asasi manusia di Indonesia adalah sebelum kemerdekaan, yaitu dari tahun 1908 sampai 1945. Salah satu peristiwa penting pada periode ini adalah pembentukan organisasi Budi Utomo pada tahun 1908. Organisasi ini merupakan wujud nyata kebebasan berpikir dan mengemukakan pendapat serta kesadaran masyarakat untuk serta dalam pemerintahan. Hak asasi manusia generasi pertama adalah hak sipil dan politik yang berkaitan dengan kebebasan dan partisipasi dalam kehidupan politik. Contohnya adalah yang pertama, hak atas kehidupan adalah hak asasi manusia yang mendasar dan tidak dapat ditawar lagi. Yang kedua, kesetaraan di mata hukum adalah asas yang mengatakan bahwa semua manusia setara di hadapan hukum. 3. Hak untuk mendapatkan proses hukum yang adil. 4. Hak kebebasan beragama. 5. Hak untuk mengundi dalam pemilu. Deklarasi hak-hak di Amerika Serikat dan Deklarasi Hak Asasi Manusia di Warga Negara di Prancis pada abad ke-18 merupakan pelopor hak-hak generasi pertama. Periode perkembangan hak asasi manusia generasi kedua ditandai dengan lahirnya Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Konvenan ini disahkan pada Sidang Umum PBB pada tahun 1966. Hak asasi manusia generasi kedua memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, hak-hak ini bersifat sosial, ekonomi, dan budaya. Yang kedua, hak-hak ini menuntut negara untuk berperan aktif dalam memenuhi hak tersebut. Yang ketiga, hak-hak ini disebut sebagai hak-hak positif. Yang keempat, hak-hak ini muncul sebagai tanggapan terhadap kemiskinan dan eksploitasi yang dipicu oleh revolusi industri. Yang keempat, hak-hak ini mencakup hak atas tingkat pendidikan, perawatan kesehatan, dan perumahan yang layak, serta hak bahasa minoritas. Adapun contoh hak generasi kedua, yaitu hak atas kondisi kerja yang adil dan menguntungkan, hak atas perlindungan dari pengangguran, dan hak atas pekerjaan yang sama dengan upah yang sama. Hak asasi manusia generasi ketiga muncul pada paruh kedua abad ke-20 dan ditandai dengan beberapa ciri, yaitu hak ini bersifat solidaritas karena melampaui kerangka hak individu dan berfokus pada konsep hak kolektif komunitas. Hak-hak ini muncul sebagai tuntunan negara-negara berkembang atas tatanan internasional yang adil. Hak-hak ini tercantum dalam dokumen-dokumen internasional yang progresif seperti Deklarasi Stockholm 1972 dan Deklarasi Rio 1992. Hak-hak ini dikenal juga sebagai hak asasi manusia solidaritas. Adapun contoh-contoh hak-hak generasi ketiga di antaranya
Yang pertama, ada hak atas pembangunan berkelanjutan. Yang kedua, ada hak atas perdamaian. Yang ketiga, hak atas sumber daya alam. Yang keempat, hak atas warisan budaya. Dan yang terakhir, hak atas kesetaraan dan berkelanjutan antar generasi. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.